Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Sepanjang hari telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tiba saatnya kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, saudara ada di tempat ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari bawa hati kita, pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Tinggalkan segala beban yang ada. Mari kita fokus, mari kita berserah kepada Tuhan, mengundang hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah pujian-pujian kita pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kami undang pagi ini. Haleluya Yesus. Tuhan, tanpa kami tidak ada di situ. Karena cinta ada
ada sampai pada hari ini. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bawa pujian kami, sembah kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Mari ya Bapa sertai kami, urapi kami setiap pribadi lepas pribadi, supaya apa yang kami sembahkan kepada Engkau Tuhan benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga sampai akhirnya hanya ada di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap pakai berdiri Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan tentunya sempurna sampai hari ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita sambut saudara dengan sorak-sorai, dengan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pujian kita tentunya menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Itulah yang menjadi keyakinan iman kita, bahwa hari ini kita memuji dan memuliakan nama di tempat ini. Haleluya. Kita sambut pujian kembali dengan ibadah tepuk tangan yang kita katakan. Haleluya.
menerima sebagian kebenaran firman Tuhan. Yesus, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi rancangan-Mu bagi setiap kami umat. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tuhan, inilah perintahnya. Yesus. Ajarlah ku mengerti
kembali tangan hamba-Mu menyentuh kepala tubuh daripada anak-anak. Mereka menjadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat Abraham, Ishak, Israel, berkat Tuhan Yesus Kristus menjadi bahagia mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus buat anakmu ini. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Dan berdoa buat anakmu ini di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Berdoa buat anakmu dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga, segala berkat yang baik hamba mohon curahkan buat anak-anak ini. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak dewasa, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mempermuliakan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang menjadi kebanggaan surga, kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa negara, dan kemuliaan yang mereka berikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Orang tua mereka Tuhan berkati, dan semua kami yang sudah ikut mendoakan mereka, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Bapa Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. 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 Ada satu lagu Bapak Ibu, katakan begini. Tak cukup hanya ku memuji
mengangkat suara untuk bernyanyi, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya. Yang hari ini saya bawa adalah melakukan firman. Karena yang Tuhan mau tak sekedar kita memuji Tuhan, tak sekedar kita bernyanyi dan dilihat orang, tetapi yang Tuhan mau hidup kita benar-benar di mata Tuhan, bukan di mata pendeta, bukan di mata manusia, di mata Tuhan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pertama saya minta maaf, rencananya hari ini tamu yang melayani ya. Tapi kemarin tamu itu tinggal di pastori daripada Bapak Gembala saya di Tropodo, dan Bapak Gembala saya kesehatannya lagi drop. Maka Bapak Gembala saya telepon, mohon maaf Pak Pendetanya nggak ke kamu ya, biar melayani di saya saja, ganti saya di sini. Di telepon siang, oke. Dan akhirnya saya bilang ke istri, besok siap ya melayani. Oh, besok saya main musik. Jadi setelah ke istri akhirnya saya katakan oke, karena hamba Tuhan itu siap gak siap harus siap, dan saya mau jadi berkat bagi kita semua. Kembali kepada laptop. Haleluya. Tema kita, tak cukup hanya aku memuji, mengangkat suara itu bernyanyi, yang penting ternyata melakukan apa? Firman. Ternyata yang Tuhan mau adalah melakukan firman. Coba baca Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Matius 7 ayat 24 dan ayat 25. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Alkitab katakan sebab orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi banyak orang pengen teguh, banyak orang pengen kuat, banyak orang pengen tetap kokoh berdiri, banyak orang pengen tetap menjalani hidup dengan kekuatan penuh, walaupun mungkin situasi tidak mendukungnya. Banyak orang pengen hal ini, tetapi banyak orang tak mau berpatokan kepada firman. Firman mengajarkan kalau kita mau melakukannya, kita mau mendengarkannya, maka kita katakan sama dengan orang yang bijaksana, orang yang mengerti, orang yang memiliki pengertian. Di mana orang itu sama dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Ada kekuatan. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Makanya penting dalam hidup orang percaya untuk hidup melakukan firman. Kadang kita katakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini sekedar mendengar, no, dan melakukannya. Amin. Haleluya. Melakukan. Makanya lagu tadi saya mulai
puja sejati. Ketika kita lakukan firman, maka akan ada pujian dari sorga kepada kita yang ada di bumi. Pujiannya apa? Inilah anakku yang kukasihi. Haleluya. Inilah pribadi yang aku kenal. Haleluya. Saya tertarik dengan lagu tadi ya. Lagu tadi katakan begini. Engkau sanggup. Wah, ini kurang yakin ini ya. Coba ya. Engkau sanggup. Siapa yang hari ini lagi butuh pertolongan? Hari ini Tuhan, saya lagi butuh ini. Saya lagi butuh buat anak, saya lagi butuh buat istri, tapi nggak tahu siapa yang mau tolong saya. Nah, lalu hari ini yang percaya sama Tuhan boleh nyanyi dengan suara yang keras, dengan iman katakan ini. Engkau sanggup. Segalanya ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Kalau kita berharap kepada manusia, kecewa Bapak. Tapi kalau kita katakan gini, Engkau sanggup, ini Tuhan mengadakan, menyediakan, memberikan, mencukupkan semua yang aku perlukan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang mustahil bagi manusia? Ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadikan ini kata kunci. Kata kunci untuk kita menjalani kehidupan bahwa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus sanggup mengadakan segala hal yang kita perlukan. Amin. Semua yang kita butuhkan, semua yang saudara rindukan, semua yang hari-hari ini mungkin bikin saudara puyeng, karena sudah tidak ada lagi yang bisa saudara minta pertolongan. Gereja, rumah Tuhan adalah tempat di mana saudara bertemu dengan Bapamu yang tidak pernah kekurangan apapun. Amin. Saudara bertemu dengan Bapamu yang baik. Bapamu kalau diminta tidak pernah dia katakan saya tidak punya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini yang penting bagi kita. Ini kata kunci untuk kita menjalani kehidupan bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang sanggup. Amin. Haleluya. Mengadakan semua yang kita perlukan. Coba Matius pasal 17 ayat yang ke-27. Matius 17 ayat yang ke-27. Coba baca ayat ini bersama-sama. Matius 17 ayat 27, 1, 2, 3. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku bayar pajak waktu itu 2 dirham, Bapak Ibu. Jadi 1 koin itu nilainya 4 dirham. Jadi waktu dibilang bagiku dan bagimu, jadi 1 koin itu dibayar untuk 2 orang. Saya nggak mau bahas tentang cerita ini.
Tapi saya mau membahas tentang bagaimana Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil ketika kita mau dengar dan pergi melakukan, sekalipun yang kita dengar itu rodo aneh. Haleluya. Sekalipun yang kita dengar itu kayaknya gak masuk akal. Kita akan perhatikan perintah Tuhan dalam ayat 27. Petrus disuruh pergi memancing, Bapak Ibu. Perintah dalam ayat 27, Petrus disuruh pergi memancing. Tujuannya supaya nanti ketika Petrus menangkap ikan yang pertama, maka ikan itu di dalam mulutnya akan memberikan apa yang Petrus dan Tuhan Yesus butuhkan dalam hal membayar pajak bea untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara perhatikan, bisa saja, ini saya katakan bisa saja. Secara logika tentunya bagi Petrus sang nelayan yang sudah maestro, Bapak Ibu ya, nelayan kawakan, wah keren ya bahasanya, nelayan luar biasa ini. Tentunya dia akan mulai berpikir dengan akalnya, dan setelah itu bisa saja dia menolak. Petrus pergi ke sungai mancing ikan yang pertama, di mulutnya buka, ambil, di situ ada 4 dirham, bayar bagimu, bagiku juga. Sudah bayangkan, ini rasanya gak masuk akal, gak mudah dicerna, karena ada hal sulit yang mungkin saja, bisa saja gak masuk di akal Petrus. Apa saja itu? Yang pertama, coba saudara perhatikan. Yang pertama, apakah mungkin ikan pertama yang Petrus dapatkan cukup besar? Ini pertanyaan. Karena nanti ikan pertama yang kau tangkap bukan mulutnya, di dalam mulutnya itu ada koin. Waktu Petrus jalan, mungkin pikirannya mulai berputar. Kira-kira yang aku tangkap ini ikan apa? Sedikit gambaran bagi saudara, ikan yang ditangkap oleh Petrus ini, ikannya ini jenis mujair atau jenis nila, Bapak Ibu. Kalau saudara ke Israel, nanti saudara akan makan ikan Petrus. Nah, saya belum ke Israel, tapi saya suka browsing Bapak Ibu ya. Di Israel saudara akan disajikan ikan Petrus. Apa itu ikan Petrus? Sama, ikan Petrus sama dengan Indonesia ikan apa? Mujair, Bapak Ibu. Bahkan teman saya katakan mujair di sana dalam mujair Indonesia lebih gurih mujair di Indonesia. Tapi memang namanya di sana sensasinya tentunya berbeda. Saudara bayangkan mulut mujair itu sebesar apa? Sekalipun ikannya besar, mulutnya sebesar gini loh. Saudara pernah lihat ikan mujair mulutnya segini? Gak ada. Kalau mungkin Yesus mengatakan, Petrus, kamu pergi di laut, nanti kamu mancing ikan kerapu, ini masih masuk apa? Kamu pergi di danau, mancing ikan pertama. Jadi waktu dia jalan, dia pasti membayangkan kira-kira ikan yang aku tangkap besar atau apa? Kecil. Kenapa harus besar? Tadi saya katakan ikan yang mulutnya kecil gak mungkin akan mampu apa? Taruh koin dalam mulutnya. Aduh, ikan pertama, lu bayangkan. Kalau saudara mungkin Tuhan katakan kamu mancing saja, nanti setelah kamu dapat ikan, kamu periksa mulut-mulutnya. Di salah satu ikan yang mulut-mulutnya itu nanti ada koin. Enggak, ikan pertama kamu buka mulutnya, di situ ada satu koin, itu ada 4 dirham di dalamnya. Yang kedua, kalau yang pertama masalah besar atau kecil ikannya. Yang kedua, mungkin Petrus akan mulai memikirkan. Yang kedua, bagaimana ikan itu akan memakan umpan kalau koinnya ada dalam mulut?
Coba saudara lagi makan daging. Saya setiap hari nyuap Dev itu kalau makan pagi hari minta disuapin, kalau nggak siang minta disuapin. Apalagi kalau dia makan nasi, mau dia hari ini makan nasi, makan ikan mau dia, makan telur juga udah mau, puji Tuhan. Tapi harus disuapin, Bapak. Saya kalau suapin dia kadang-kadang saya mau cepat-cepat. Jadi waktu masih dalam mulutnya, saya mau suap lagi. Intinya dia mau kasih tahu dalam mulutnya masih ada apa? Makan. Coba ya kan Petrus mancing di mulut ikan ada koin. Waktu dia lihat ini dia mungkin bilang ke Petrus, terus intinya ini juga berat untuk dipikirkan karena dalam mulut ikan ada koin dan Petrus harus memikirkan bagaimana memancing ikan yang dalam mulutnya itu dipastikan ada koin. Makan kan ikan, membuka mulut koinnya jadi. Gak masuk akal. Yang ketiga, ini yang ketiga, ini yang mungkin kalau Petrus jalan, mungkin dia pikir ini, ngapain ya ikan berenang di mulutnya bawa-bawa koin. Ini aneh Bapak Ibu ya. Kalau kata Pak Anies Baswedan ini aneh, benar-benar aneh. Ini kata Anies ya. Jangan melawan sunatullah. Air itu diturun dari langit ke bumi. Ini kampanye yang Pak Anies Baswedan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ngapain ikan berenang bawa-bawa koin? Waktu dia berenang bawa koin, itu Petrus orang kerjaan ikan. Karena dia nggak tahu mungkin ya. Dan ini yang harus kita yakini. Tuhan itu mampu melakukan banyak hal yang tidak mungkin, gak masuk logika, yang gak masuk akal. Tuhan mampu lakukan. Amin. Bagaimana Yesus lahir saja gak ada ayah bisa lahir. Amin. Haleluya. Bagaimana cuma masalah koin, Tuhan mampu lakukan dengan cara yang hebat. Tetapi saya percaya Yesus waktu perintah ini, Yesus tahu bahwa Petrus yang dia suruh bukan Petrus yang dulu. Makanya Petrus pergi, Bapak Ibu. Akhirnya Petrus membayar bisa mendapat ikan itu. Tidak menceritakan secara keseluruhan, tetapi akhirnya Petrus mendapat ikan itu dan membayar, dan mereka tidak menjadi batu sandungan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu, ini gak bakalan mungkin terjadi apabila kalau perintah Tuhan harus kita timbang-timbang dengan logika. Gak mungkin bisa terjadi kalau semua perintah harus kita pikir, harus kita timbang-timbang dengan akal kita. 1 tambah 1 2, 2 tambah 5 7. 7 tidak mungkin kasih makan 5.000 laki-laki. Ini hitung-hitungan manusia. Tapi Tuhan tidak. 5 tambah 2, 5.000 laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Coba bayangkan kalau istri, anaknya ada 3, ada 4, berapa ribu orang hari itu. Alkitab hanya catat 5.000 laki-laki. Hebat. Jadi jangan kita pakai logika kita untuk mengukur bagaimana Tuhan mampu memberkati kita. Amin. Jangan kita pikir bagaimana Tuhan mampu membuka tingkap langit di saat kondisi kita rasanya nggak ada yang bisa tolong kita. Yakin Allah yang kita sembah bukan Allah yang seperti ada dalam benak kita. Haleluya. Allah yang kita sembah Allah yang lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Kalau saudara hanya pikirkan begini, tahun ini saya akan diberkati rumah tangga dengan kesehatan, kekuatan, itu saja. Tuhan bisa kasih lebih bagi kita. Amin.
Kita pikirkan kecil, Tuhan berikan yang besar bagi kita. Haleluya. Gak masuk akal, tapi Petrus lakukan. Kalau mungkin dia berjalan, persentase keberhasilan berapa ya? Bisa dianggap bodoh. Kalau saya gak pergi nanti saya dibilang gak taat sama guru. Tapi dia pergi, Bapak Ibu ya. Ketika dia pergi, dia melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kita ambil contoh, coba kita masuk pada contoh. Salah satu contoh, ada beberapa contoh saya akan bawa bagi kita lama-lama. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbungmu akan diisi penuh. Ulang dari 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah. Contoh pertama, ketika kita membaca Amsal 3 ayat 9-10, maka bisa saja langsung kita katakan gini, wah, habis dong, boro-boro bakulku, lumbungku, dompetku penuh. Bisa-bisa habis. Bisa-bisa sudah gak punya lagi. Bisa-bisa saya tidak bisa pergi ke tempat ini, ke tempat itu. Kenapa? Karena sudah gak punya apa. Ini kalau pakai logika, Bapak Ibu, ayat ini bertolak dari Ulangan 26 ayat 2, di mana Israel diperintahkan untuk melakukan hal yang sama dan diulang kembali oleh seorang raja yang bernama Salomo. Coba kita baca Ulangan 26. Ulangan 26 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di. Ketika ada perintah ini, Bapak Ibu, kalau pakai logika, tidak ada untungnya. Maka saudara akan hilang buah sulung hasil pertama. Ada jemaat yang 2 orang jemaat tanya ke saya, Om, karena gereja itu bikin aturan beda-beda Bapak Ibu ya, buah sulung itu bagaimana? Ada gereja yang hasil sepanjang Januari atau sepanjang Desember nanti kasih di Januari, itu buah sulung untuk 1 tahun. Ada yang bilang kalau nanti kamu bekerja, hasil pertama diberikan kepada Tuhan, itu sebagai buah sulung. Lalu menurut Om, saya kasih buah sulungnya bagaimana? Saya katakan fleksibel dengan yang bertanya. Saya katakan begini, kalau buah sulung itu kamu berikan dari hasil pertama waktu kamu mulai bekerja, maka itu bisa dianggap buah sulung, karena itu hal pertama yang kamu berikan pada waktu kamu mulai bekerja. Tetapi bisa juga waktu kamu pertama dan kamu kerja, hasil pertamamu, mungkin kamu kerja di bangunan dan hasil pertamamu adalah harian itu, atau
atau mungkin mingguan. Kamu bisa kasih mingguan itu karena itu hasil pertama. Atau mungkin aku baru buka toko, Om. Lalu kamu mau kasih hasil pertama 1 hari, dalam keuntungan itu kamu berikan untuk Tuhan sebagai buah sulungmu, bisa. Tetapi bisa juga orang pertama yang beli kepada kamu angkat itu sebagai buah sulungmu, nggak apa-apa juga. Karena itu juga masuk bagian yang apa? Yang pertama. Tuhan itu nggak membuat ribet kita. Saya juga sebagai pendeta nggak mau membuat ribet saudara. Waduh, 1 bulan kalau gajinya 10 juta, wah, dikasih ke gereja 10 juta. Setelah saudara kasih besok, ibu gembala pakai kalung, saudara, wah itu pasti beli pakai buah sulung gitu. Makanya Tuhan gak mau bikin saudara itu kebingungan. Jadi orang percaya itu tentang ini gak menjamin saudara masuk surga. Ini hanya bagian untuk saudara hidup taat sama aturan-aturannya Tuhan. Amin. Lebih daripada itu yang penting adalah percaya sama Tuhan, hidup yakin Yesus Kristus adalah juru selamat. Haleluya. Ini hanya tentang rambu-rambu saja. Saudaraku yang kekasihan Tuhan Yesus Kristus, kalau pakai logika kayaknya gak masuk akal. Bangsa Israel diperintahkan untuk mempersembahkan hasil panen, harus membawa yang pertama mereka kumpulkan di tanah bawah sebagai wujud pengakuan bahwa Tuhan adalah sang pemilik tanah itu, mereka bawa kepada Tuhan. Ini perintah. Gak heran Bapak Ibu dengar baik, gak heran hari ini Israel menjadi negara yang diberkati Tuhan. Sekalipun mungkin mereka sebagian besar orang Yahudi asli masih ragu tentang kehadiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, tetapi hidup mereka lakukan firman. Dan saya percaya, dan ini yang terjadi, dan saya mau yakinkan kepada jemaat, orang yang lakukan firman pasti diberkati Tuhan. Amin. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasih, ini penting. Yang kedua, contoh yang kedua, saya kasih yang berat-berat aja hari ini Bapak Ibu ya, gak banyak-banyak, 2 saja. Yang kedua, contoh tentang mengembalikan persepuluhan dalam Maliaki 3 ayat 10. Saya tidak membahasnya satu persatu, saya tidak membahasnya detail karena ini cuma bagian daripada ayat yang tadi kita bacakan. Ketika kita dengar berita atau kita mendengar perintah tentang hal ini, yang terlintas dalam pikiran kita adalah yang saya dapat akan berkurang 10%. Kalau saya dapat 1 juta, maka yang di kantong saya akan tersisa 900.000. Tapi rasanya itu masih ringan. Akan menjadi berat kalau sudah dapat 1 miliar, maka akan tersisa 900 juta dan kasih 100 juta itu wangel. Saudara begini Bapak Ibu ya, saudara dapat 1 juta, kasih 100.000 ringan gak? Sebelah sini ringan gak? 100.000 ringan gak? Kalau saudara dapat 100.000, saudara masih bisa kasih di belakang karena tapi kalau saudara dapat 1 miliar, bawa 100 juta berat gak? Berat, 100 itu berat Bapak Ibu. 100 juta itu bukan uang sedikit, apalagi kalau pecahan 2.000. Pecahan 2.000 itu berat Bapak Ibu. Berat. 1 juta dengan 100.000 berat waktu kita berdoa, Tuhan berkati saya dengan uang 1 juta rupiah, Tuhan berkati, jebel 1 juta. Kasih 100.000 enak. Tapi ketika kita diberkati 1 miliar, jebel 100 juta. Wah, ngel. Kenapa? Karena
berat dan besar nominalnya. Gak mudah Bapak Ibu. Lalu kita katakan, Tuhan, kok banyak sekali? Tuhan, ya udah gak apa-apa, kasih 100.000 aja, tapi kita kembalikan gajimu jadi tetap 1. Saudara mau kasih 100 juta, gaji 1M masih ada 900 juta, atau Tuhan kembalikan ke 1 juta, perpuluhan saudara cuma 100.000, gak apa-apa. Untung mana? Kita gak boleh. Kalau mau berpatokan pada bagian ini, kita pasti akan hitung untung rugi. Padahal yang Tuhan mau, kita gak boleh hitung untung rugi pakai logika untuk Tuhan. Tetapi bagaimana kita taat waktu Tuhan perintahkan? Katakan begini, setiap perintah di balik itu pasti ada berkat bagi kita. Haleluya. Pasti ada sesuatu yang baik. Di dalamnya dalam Wahyu 3 sudah bisa baca, Alkitab katakan, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita. Jadi pertanyaan, saya lewat sebagian ini, apakah ini mudah untuk kita lakukan? Gak mudah Bapak Ibu. Saya percaya ini gak mudah untuk kita lakukan. Berat untuk kita lakukan. Padahal seperti lagu ini, coba saudara, lagu yang tadi dinyanyikan oleh pemimpin pujian. Kata awal yang dinyanyikan apa tadi? Ajarku mengerti segala rencana. Kata pertama yang kita minta ke Tuhan, ajar kita untuk mengerti, ajar kita untuk memahami, ajar kita untuk paham tentang rencana Tuhan. Yang kedua, ajar kita untuk berharap kepada Tuhan. Tapi sayangnya ada begitu banyak manusia yang hanya sampai di fase yakin. Yakin sama Tuhan, yakin. Yakin ada Tuhan, yakin. Ada orang ateis, orang Kristen katakan, bagaimana kamu percaya ada Tuhan? Aku percaya. Kamu pernah lihat Tuhan? Gak pernah. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya nggak bisa, itu nggak pakai logika. Karena sesuatu yang masuk logika harus bisa dilihat. Kalau nggak dilihat nggak bisa. Ini orang Kristen itu katakan ke orang ateis, kamu percaya kamu punya otak? Percaya? Kamu pernah lihat otakmu? Ya belum. Ya tapi ada otakmu di dalam. Lah iya. Semua orang percaya ada otak. Kamu percaya? Kamu pernah lihat nggak otakmu? Ya belum. Ya sama. Aku belum percaya, belum pernah lihat ada Tuhan di mana di alam semesta, belum pernah lihat wujudnya Tuhan. Tapi saya percaya dalam ruang yang kita lihat kosong ini ada Tuhan di dalamnya. Amin. Yang tidak kelihatan itu pasti ada Tuhan. Sampai di fase yakin saja nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Sampai yakin kepada begini, Allah sanggup menyediakan yang kuperlukan, nggak cukup. Nggak cukup kita katakan saya yakin bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang kita perlukan. Karena kita diperintahkan untuk melakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Padahal Bapak Ibu begini, kalau kita mau lihat semua yang kita yakini untuk lihat wujudnya harus ada tindakan. Haleluya. Seorang yang hanya yakin, saya yakin diberkati tapi tetap tidur di tempat tidur, bisakah diberkati Tuhan? Kita katakan orang malas tidak diberkati. Haleluya. Kalau di
media sosial orang-orang yang hari-hari yakin bahwa Tuhan akan memberkati dia, tapi gak mau tinggalkan tempat tidur. Mereka disebut bani rebahan. Bani rebahan, orang yang suka hanya tiduran, orang yang bermalas-malasan tidak akan diberkati. Haleluya. Ini kuncinya. Orang yang tidak bekerja, Alkitab katakan janganlah ia makan. Jadi iman saja gak cukup, yakin saja gak cukup, yakin bahwa Tuhan ada aja gak cukup. Yang harus kita lakukan, kita yakin Tuhan ada dan kita mau lakukan firman. Amin. Kita mau lakukan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu dengar baik, iman saja tidak cukup, perlu tindakan. Saya merupakan tipikal orang yang yakin dengan firman. Bapak Ibu, saya tipikal orang yang yakin sekali dengan firman. Dan kalau saya sudah yakin, sekalipun belum ada di tangan saya akan tetap melangkah. Mungkin Bapak Ibu bisa ngerti tentang ini. Saya tipikal orang yang yakin firman Tuhan itu gak mungkin gagal. Saking yakinnya, sekalipun mungkin belum ada, saya akan mau lakukan apa saja, asal itu berdasarkan keyakinan saya atas perintah Tuhan. Coba kita lihat bagian yang terakhir bagi kita. Kejadian 22 ayat 3. Kejadian 22 ayat 3. Saudara tandai ayat ini. Kejadian 22 ayat 3. LCD minta tolong ditampilkan. Yakin saja gak cukup, Bapak Ibu. Yang ke-22 ayatnya yang ketiga, kita 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujalnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit menggambarkan tentang peristiwa di mana Abraham diperintahkan untuk pergi mengorbankan Ishak anaknya. Yakin untuk berita suara Tuhan itu penting. Tetapi lebih penting lagi ketika berita itu saudara dengar, pergi dan lakukan sekalipun itu mungkin secara langsung akan menyakiti kita. Saudara bayangkan suara ini tidak secara langsung, tapi mungkin bisa saya secara langsung ya, menusuk hati Abraham. Pergilah korbankan anakmu. Kalau cuma diminta korbankan harta, Abraham dengan rela memberikan seluruh hartanya untuk Tuhan. Tuhan sudah tahu itu. Tuhan tahu Abraham kalau cuma berkaitan dengan hal-hal yang bisa dia lakukan, dia akan lakukan. Tapi Tuhan langsung tembak di bagian yang gak mudah. Tuhan minta anaknya, Bapak Ibu. Suara itu jelas. Suara ini juga jelas bagi kita. Yakin bahwa ada suara bagi kita hari ini untuk melakukan firman, ya. Tetapi maukah ketika firman itu disampaikan kita katakan, ya, saya mau pergi, saya mau lakukan firman, saya akan ambil anak saya akan bawa anak saya akan taruh anak saya di atas kayu, saya akan ambil pisau dan saya akan siapkan korban yang terbaik bagi Tuhan, saya akan berikan untuk Tuhan. Gak mudah. Abraham diperintahkan untuk melakukan hal yang gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Surat baca ayat yang kelima, Abraham mulai beriman. 22 ayat yang ketiga, Alkitab ayat yang kelima, Alkitab katakan begini, Bapak Ibu. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana.
kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dalam ayat ini, ketika ada perintah untuk Abraham, Abraham terima. Dia terima itu dan dia pergi dengan iman. Dia pergi dengan iman dan dia memperkatakan perkataan iman kepada siapa? Kepada pujaknya, kepada pembantunya. Apa perkataannya? Kamu tunggu di sini, kami, dia dan anaknya, kami bukan tunggal. Kami, saya dan anak saya akan pergi. Kami akan sembahyang, tapi kami juga akan kembali ke sini. Itu iman. Sekalipun berat, rasanya pasti akan mati, tapi iman, harapannya Abraham, anaknya akan tetap kembali karena Tuhan akan menyediakan korban yang terbaik mengganti anaknya. Kalau kita berani untuk melakukan firman, kita nggak akan pernah jadi manusia yang takut rugi untuk Tuhan. Kenapa? Apa yang kita persembahkan, Tuhan akan ganti dan kita tidak akan kehilangan. Amin. Gak mungkin akan kehilangan. Abraham katakan, aku akan pergi dan aku akan ke tempat itu, tapi aku dan anakku, kami akan kembali kepadamu. Saudara bayangkan, iman yang luar biasa. Lalu apa tindakannya? Ini perkataannya Abraham, imannya Abraham. Tindakan Abraham ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikian kedua berjalan bersama-sama. Tindakannya adalah dia membawa semua yang diperlukan dalam pengorbanan. Dia nggak setengah-setengah. Dalam berkorban perlu kayu api, dia bawa, bahkan dia taruh di pundak anaknya. Dia perlu api, dia bawa pisau. Kalau saudara dengar tentang iman, jangan berharap kita hanya katakan pilih Tuhan dalam nama Yesus, pulang diberkati. Tapi ketika kita dengar, kita katakan, Tuhan mulai hari ini, apapun perintahmu akan aku lakukan tanpa aku pikir bahwa aku akan rugi, karena engkau akan siapkan yang terbaik bagi aku. Amin. Ini yang disampaikan oleh Abraham, tindakannya ayat 6. Semua yang diperlukan dalam proses pengorbanan disiapkan oleh Abraham. Bahkan pertanyaan dari anaknya Ishak gak menggoyah dia. Pak, mana korbannya? Seorang ayah mana yang kalau ditanya itu lalu tidak tergugah, tidak menangis, Bapak Ibu, tidak menunda. Tuhan, mana korbannya? Dalam hati Abraham katakan, kamu korbannya. Gak mudah, Bapak Ibu. Tapi Abraham tetap tegar, pergi, berjalan terus sampai ke Bukit Moria atau Gunung Moria. Dan apa yang dia katakan? Coba baca ayat yang ke-10. 2, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih. Haleluya. Dia tidak sampai mengikat, tapi pisau itu dia ambil dan dia mau bunuh di jantung daripada anaknya. Setelah itu dia akan bakar anaknya, dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi bersyukur ketika ia melakukan itu dengan benar. Ingat, Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat saudara datang ke gereja, tapi Tuhan melihat hatimu. Saudara datang ke gereja karena hatimu ingin melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, atau datang ke gereja sekadar untuk tunjuk muka kepada kanan kiri bahwa saya hari minggu ke gereja. Ayatnya ke-11, coba perhatikan. 2, 3. Lalu Tuhan berfirman, janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan
sekarang apa? Bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepada Tuhan. Gak lihat tindakan bahwa dia cabut pisau. Tuhan gak lihat tindakan saudara ambil uang dan beri. Tuhan gak melihat bagaimana saudara ambil uang dan berikan kepada bendahara gereja, bendahara pembangunan untuk penyelesaian hal-hal yang berkaitan di rumah Tuhan ini. Tidak. Yang Tuhan lihat bagaimana sikap hatimu yang engkau berikan kepada Tuhan, bahwa yang saya lakukan adalah wujud ketaatan saya kepada Tuhan. Amin. Tuhan gak lihat saudara mau kasih berapa banyak, gak peduli Tuhan. Kalau kita kasih dengan persungutan gak akan ada faedah. Kalau kita bawa anak kita berikan anak kita sebagai korban persembahan, dalam tanda petik kita berikan menjadi hambanya, tapi kita masih berusaha ngatur-ngatur. Saya teringat kepada sebuah tulisan oleh seorang hamba Tuhan di Sulawesi Utara. Dia katakan kepada orang tua yang memberikan anaknya untuk sekolah kita begini, Bapak Ibu. Ketika kamu berikan anakmu untuk melayani Tuhan sebagai persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan untuk dia melayani Tuhan, anggap saja dia sudah kamu serahkan sebagai korban persembahan. Ketika korban itu dibakar, sudah jadi abu. Apa yang kamu mau pakai dengan abu itu sudah tidak ada lagi. Semua yang kamu berikan dibakar itu sudah naik ke Tuhan. Percayalah, yang naik ke Tuhan dan itu tulus, anak itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Amin. Persembahan itu penting untuk kita lakukan. Tetapi persembahan yang kita lakukan, iman, tindakan yang kita lakukan harus dengan ketaatan kita. Tuhan melihat, Alkitab katakan ini, saya tertarik dengan bahasa ini, coba saudara perhatikan. Ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan. Wow. Coba kalau ini terjadi dalam diri semua orang percaya. Telah ku ketahui dalam diri jemaat penyiar bahwa jemaat penyiar tidak segan-segan melakukan firman, sekalipun ini berkaitan dengan kehidupan yang mungkin bisa buat galau. Haleluya, haleluya. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Dan puncaknya ayat 14. Coba saudara lihat ayat 14. Alkitab katakan begini, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan Yesus sanggup menyediakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Allah sanggup, tetapi Tuhan mau lakukan ketika kita juga mau lakukan firman. Abraham menjadi bapak orang beriman, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dari keturunan mula, bangsa-bangsa di muka bumi mendapat berkat. Kenapa bisa? Karena Abraham mau taat lakukan firman. Haleluya. Pemain musik silakan ambil tempat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ada lagu katakan melakukan firman, tadi kita sudah nyanyikan, itulah pujian sejati. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 23 24.
Yakobus pasal 1 23-24. Kita baca ini bersama-sama. Yakobus 1 23-24. 1, 2, 23 dan 24. 1, 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ialah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Alkitab katakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan. Kalau sekedar saja dengar firman, kalau saudara lihat wajah, masih ingat gak wajah tadi pagi model apa? Paling sudah lupa. Kalau saudara hanya dengar firman lalu pulang dan tidak melakukan, sama dengan saudara cuma sekedar bercermin, tidak akan ingat. Tadi kira-kira ada nggak ya di sini? Ya? Tadi kira-kira ada nggak? Tapi kalau kita lakukan, pasti ada hal baik yang kita lakukan. Satu ayat lagi, Lukas pasal 8 ayat 19. Singa silakan ambil tempat. Lukas 8 ayat 19. Singa silakan ambil tempat. Lukas pasal 8 ayat 9 sampai 19 sampai 21. Lukas 8 ayat 19 sampai ayatnya ke-21. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Ayat 20. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ayat 21. Tetapi ia menjawab, baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Sekali lagi baca ini dengan suara yang keras sampai bangkit berdiri sama-sama. Teman-teman baca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi ia menjawab mereka. Belum serentak, mari kita baca sama-sama dan kita jadi pelaku firman. Saya di semua jemaat tidak ada yang terkecuali, semua diberkati Tuhan dengan limpahnya. 2, 3. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Perhatikan hal ini. Ketika saudara-saudara Yesus pengen bertemu, orang dimanapun kalau lagi kumpul lalu ada keluarganya datang ingin bertemu, akan berusaha bertemu. Tapi Yesus pengen kasih tahu kepada semua orang begini, kalau engkau mau jadi saudaraku, kalau engkau mau menjadi bahagia dengan aku, hubungan darah itu penting, tapi bagi Yesus bukan sesuatu yang spesial. Karena bagi Yesus yang spesial adalah mereka yang melakukan firman Allah. Bagi Yesus yang spesial adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Saya tidak tahu seberapa banyak yang hari ini mau dengar firman dan lakukan firman. Terserah kepada Bapak Ibu. Tapi Abraham diberkati karena dia lakukan firman. Abraham diberkati karena dia taat kepada Tuhan. Abraham diberkati karena dia mau lakukan firman dengan segala ketaatan. Ini kita angkat pujian.
memujimu dengan suara. Tak cukup hanya ku memuji, mengangkat suara melakukan firman, pujian yang sebenarnya.
Firman-Mu ya dan amin Bapa. Kami bersyukur padamu kembali kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup hanya karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang kembali menegur dan menguatkan kami Tuhan. Tak cukup lidah bibir kami mengucapkan pujian dan ucapan syukur kami, tetapi Tuhan bawa kami Jemaat Punya Tumpah Rejo untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, kebenaran firman-Mu adalah kehidupan kami. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat, boleh menarik orang lain datang kepadamu, melihat bahwa Engkau adalah setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati terus hamba-Mu, pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini Bapa. Semakin bertumbuh, berkembang untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa yang mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita semua. Haleluya. Kita masuk dalam bagian ujung ibadah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kehadiran pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita mengerjakan yang terbaik dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Pada Tuhan, firman Tuhan memberkati kita yang ingin percaya. Mulai hari ini, besok dan seterusnya berkat Tuhan akan terus dilimpahkan bagi kita sekalian untuk kita dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi guna hormat kemuliaan namanya. Haleluya. Selamat datang khusus kepada Ibu Naomi Enggar yang datang dari Papua. Hari ini ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan Tuhan senantiasa memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini akan kembali berjalan seperti biasa. Hari Selasa kaum wanita jam 5 sore, hari Kamis ibadah gabungan jam 6 sore, hari Jumat ibadah puasa dan doa bersama kembali diadakan jam setengah 4 sore. Kami kembali menghimbau mari Bapak Ibu Saudara tidak harus berpuasa tetapi harus wajib berdoa ya. Kami kembali menghimbau semua jemaat, para pelayan, pengurus gereja, kita ambil waktu hari Jumat jam setengah 4 sore berdoa bersama-sama di tempat ini.
Hari Sabtu Pemuda Remaja jam 6 sore dan hari Minggu depan tanggal 20 November 2022 ibadah raya jam 8 pagi akan dilayani oleh tim dari Sekolah Alkitab Batu. Untuk ibadah raya hari Minggu depan, ibadah anak jam 7 pagi di ruang sekolah minggu atas. Untuk pelayan penerima tamu hari Minggu depan, ibadah raya hari Minggu depan, kami mohon Ibu Yoni dan Ibu Sutini untuk ambil bagian dalam pelayanan penerima tamu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan di pos-pos yang sudah disediakan. Ketaatan Bapak Ibu Saudara dalam mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya pengumuman berkaitan dengan Natal, Bapak Ibu Saudara, persiapan kaum lansia setelah ibadah dan juga yang lainnya. Untuk hari Minggu depan akan diadakan kembali rapat koordinasi panitia Natal. Kami mohon setiap bagian atau setiap seksi-seksi dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan guna perayaan Natal kita, khususnya tanggal 8 Desember yang akan datang ya. Kita akan bicarakan kembali di hari Minggu yang akan datang, dan Bapak Ibu yang mau menabung atau mulai menabur untuk Natal dipersilakan langsung menghubungi Bendahara Natal Ibu Veronica dan Ibu Esther Evi. Ini pengumuman untuk Natal. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk penyelesaian teras depan, puji Tuhan sudah mulai dikerjakan. Hari Minggu yang lalu saya sampaikan, mungkin banyak yang berpikir, waduh kok banyak sekali yang masih harus kita tanggung. Tenang Bapak Ibu Saudara, selama kita mau terus bertekun di dalam Tuhan, kita bekerja apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita butuhkan Tuhan yang akan sediakan. Haleluya. Baik untuk penyelesaian teras, baik untuk Natal ya, saya mulai cek-cek ke bendahara-bendahara ya. Nanti di bulan Natal juga Badan Misi akan mengadakan pelayanan misi ke Pronojiwo. Jadi banyak sekali memang, tetapi percaya Bapak Ibu, melalui hal-hal yang banyak kita butuhkan, di situ Tuhan akan pakai kita menjadi berkat buat banyak orang, karena Tuhan sendiri yang akan menyediakan. Itulah sebabnya kami terus menghimbau Bapak Ibu, mari tetap semangat ya, kita semangat. Tuhan sendiri yang akan mengerjakan perkara yang heran dan ajaib bagi penyelesaian teras, Natal, dan semua yang Bapak Ibu gumulkan hari-hari ini. Dan untuk penyelesaian teras, nanti kami mohon hari Rabu sepanjang hari ya. Hari Rabu ya, mulai pagi sampai selesainya, kami mohon bantuan semua Bapak Ibu jemaat untuk kerja bakti, membersihkan kaca ya Bapak Ibu. Kaca yang di belakang di sebelah Pak Benot itu akan dipasang, akan segera dipasang, dan itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi supaya bisa segera terselesaikan, kami mohon bantuan tenaga dari Bapak Ibu saudara semua di hari Rabu, dimulai jam 8 pagi sampai selesainya. Kita akan membersihkan kaca-kaca tersebut sebelum dipasang. Saya rasa itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk pokok doa, kita doakan bersama-sama, khususnya untuk pemulihan Bu Erna ya. Nanti saya lihat Bu Erna masuk gereja atau tidak, ternyata ada di belakang ya. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan bagian kaki yang baru mengalami ada sedikit tindakan medis, supaya Tuhan segera pulihkan. Pemulihan Ibu Sri Sukasmi juga terus kita doakan. Juga perjalanan keluarga Ibu Trivosa hari ini, beliau keluarga besar Ibu Trivosa ada acara keluarga di Bogor, dan hari ini sebentar sore akan kembali berjalan pulang ke tempat ini. Kita doakan supaya semuanya aman, lancar, sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pembala. Kita akhiri ibadah kita hari ini.
Tuhan memberkati. Terus berdoa untuk Natal kita tanggal 8 dan pelayanan misi tanggal 4. Jadi saya diundang untuk melayani Natal di Pronojiwo. Di Pronojiwo juga kita badan misi gereja akan jadi berkat untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang mau terlibat, saya juga tidak menutup pintu buat Bapak Ibu, silakan menghubungi badan misi. Kita akan memberikan kalau nggak salah 11 paket untuk 11 hamba Tuhan, dan ada hal-hal lain yang akan diberikan juga di sana. Tuhan memberkati. Dan hari Rabu jangan lupa Bapak Ibu yang punya waktu, mari kita datang bersihkan kaca. Mungkin obatnya akan saya cari di Malang, itu ada sedikit jamur-jamur, kita akan bersihkan karena dalam 2-3 hari katanya sudah mulai akan dipasang. Setelah pengecetan langsung akan dipasang. Tuhan memberkati. Lalu Bapak Ibu mungkin ada kenalan untuk Bapak Ibu sendiri atau bapak-bapak ya, bukan Bapak Ibu, bapak-bapak sendiri yang mungkin lagi tidak punya kerjaan di rumah, hanya lagi kosong, bisa datang di pastori, akan ada hal yang dikerjakan. Pembiayaannya dari kami, dari keluarga pastori, karena berkaitan dengan acara tanggal 8. Saya rindu semuanya sudah rapi, bersih, tidak berantakan. Jadi kita pikirkan bagaimana supaya waktu tamu datang nggak lagi lihat begitu berantakan di samping, mungkin perbaikan gudang atau bagaimana. Jadi Bapak Ibu yang punya waktu atau mungkin punya kenalan, karena Bapak Ibu sibuk, Bapak sibuk, bisa mengirim 1 atau 2 orang ke sini untuk bekerja, mungkin 3 hari atau 4 hari mungkin kelar. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Semakin diberkati, semakin bertambah-tambah. Semua yang jemaat kerjakan, Engkau buat berhasil. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang hadir hari ini, yang menyaksikan lewat tayangan dan streaming, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Engkau buat berhasil. Engkau buka jalan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Ibu Sri, pemulihan kaki daripada Ibu Erna, pribadi-pribadi yang lain, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat perjalanan keluarga besar Ibu Trimosa dari Bogor ke Kota Malang, Kabupaten Malang, ke desa ini. Tuhan juga campur tangan serta lindungi. Tuhan memberkati kami semua yang hadir hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat hamba-Mu yang akan kembali
mereka akan bekerja di luar kota. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan. Jemaat Tuhan yang bekerja di luar negeri, di darat, di laut, semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang mungkin akan melaksanakan acara-acara keluarga di minggu-minggu ke depan ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan Engkau yang bekerja dan Engkau yang dipermuliakan. Hamba berdoa buat pekerjaan Tuhan di GPDI Peniel. Pekerjaan Tuhan ini ada karena Tuhan. Kami tidak pernah membayangkan tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan hebat di tempat ini. Tapi kalau hari ini kami boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi pekerjaan Tuhan yang sudah jadi berkat bagi banyak orang, maka kami percaya apa yang sedang kami kerjakan, pembangunan yang kami kerjakan, Engkau tidak pernah kekurangan cara. Haleluya. Bukan saja tentang kami jemaat, tapi kami percaya Engkau akan bekerja, karena ini bukan tentang kami, ini tentang Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya hamba-hamba-Mu yang mau taat untuk lakukan firman-Mu. Berkati program gereja, Natal, badan misi dan lain sebagainya, semua dalam kendali Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan sepanjang minggu berjalan, Tuhan yang memberkati. Dan hamba berdoa sepanjang minggu jemaat akan lalui dalam pekerjaan sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, pekerja tani, pekerja bangunan, sopir, apa saja yang dikerjakan oleh jemaat, semua taburan jemaat dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka upayakan, Engkau buat berhasil. Mereka dilindungi, keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan, buah kandungan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan dalam hubungan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan segala hal yang sudah dikerjakan di rumah Tuhan pada hari ini, dan jemaat yang memuji Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dengan ketaatan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Engkau memberkati, balas berkat mereka yang taat, yang lakukan firman. Engkau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Ini doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan, terima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah berkat yang daripada Allah Bapa surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati jemaat GPDI Peniel Tutarjo hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan akan menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.
kayak gitu ya pas hari H.